Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar pertemuan khusus dengan Presiden Bank Dunia Ajay Banga di sela agenda G20 di Brasil. Ya, dalam pertemuan ini Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia mempererat hubungan kerjasama dengan Bank Dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam pertemuan tahunan G20 di Sao Paulo, Brasil. Di sela-sela kegiatan G20, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Dalam pertemuan ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia mempererat hubungan kerjasama dengan Bank Dunia. Dalam unggahannya di akun media sosial, Menteri Sri Mulyani mengungkapkan pertemuan dengan Ajay Banga membahas beberapa topik terkait kerjasama antara Indonesia dan Bank Dunia. Termasuk pertemuan membahas isu transisi energi di seluruh dunia, mulai dari kredit karbon, kerjasama Energy Transition Mechanism, Just Energy Transition Partnerships, hingga Climate Investment Fund Renewable Energy Integration. Selain itu, Indonesia dan Bank Dunia juga sepakat memperkuat G20 Joint Finance and Health Task Force, di mana pada tahun 2024 ini Indonesia menjadi co-chair bersama dengan Italia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Melbourne, Australia, Senin pagi menghadiri perhelatan konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Australia. Ya benar sekali Anita dan pemirsa, di mana perhelatan ini diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 4 hingga 6 Maret. Presiden menyampaikan KTT diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia dan akan membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Australia dapat dioptimalkan ke depannya. Tentunya demi mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan juga makmur. Presiden juga akan mendorong pembahasan terkait mobil listrik dan transformasi digital saat menghadiri KTT khusus ASEAN-Australia. Selain KTT, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese membahas kerjasama bidang pertahanan. Presiden juga akan mengundang negara-negara yang hadir di KTT untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara IKN. Menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama, penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital, serta pemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten termasuk dalam isu Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, saya juga berencana untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Kamboja. Saya dan rombongan insya Allah akan tiba kembali di Jakarta tanggal 6 Maret hari Rabu. Terima kasih. Pemirsa, mantan kiper tim nasional Indonesia yang berjualan makanan ringan di media sosial ramai dibicarakan netizen. Ya pemirsa, Kurnia Meiga yang sempat disebut-sebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik milik Indonesia ini berjualan kerupuk emping di media sosialnya dengan harga Rp55.000 per bungkusnya dengan sistem pre-order. Sebelumnya demi biaya berobat dirinya dan anaknya, kiper timnas dengan 20 caps itu sempat menjual medali miliknya selama menjadi pemain. Kondisi kesehatan dan ekonomi Kurnia Meiga sempat mendapatkan perhatian dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menawarkan bantuan untuk membuka usaha dan pengecekan kesehatan untuk kesembuhan Kurnia Meiga. Yang kerupuk emping, gurih dan renyah. Kalian siap order dan cek harga karena ini PO loh. Ya, kita ke informasi lainnya nih Anita dan pemirsa. Bagi Anda yang mungkin bingung pada akhir pekan ini mau kemana, di Lumajang, Jawa Timur ada rekomendasi wisata air yang bernama Tumpak Selo. Ya, selain bisa bermain air sepuasnya nih Kevin dan juga pemirsa, Anda bisa menyusuri sungai yang jernih yang membuat liburan Anda akan lebih seru tentunya. Berikut liputannya untuk Anda. Wisata Tumpak Selo di Kecamatan Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur bisa menjadi pilihan untuk Anda yang gemar berwisata air.
Wisatawan bisa bermain air sepuasnya dengan menyusuri sungai sepanjang kurang lebih 1 km sambil menikmati suasana pedesaan menggunakan ban. Bermain air dan melewati jeram yang menantang di antara bebatuan menjadi keseruan dalam menghabiskan liburan bersama keluarga atau sahabat. Meski harus melewati jeram yang deras, namun wisatawan tak perlu khawatir karena sungai ini tidak dalam dan cocok untuk pemula maupun anak-anak. Seru banget, airnya seger, jernih. Tadi hampir kebalik tadi. Jatuh juga ya? Iya. Tapi seru ya? Seru banget. Kami mencoba menciptakan sebuah wahana wisata yang murah meriah. Pengunjung tidak perlu membayar untuk berwisata ke Tumpak Selo, hanya perlu menyiapkan Rp10.000 untuk sewa ban selama 1 jam. Bagaimana? Anda tertarik menghabiskan liburan bersama keluarga di wisata Tumpak Selo ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan ledakan di Makobrimob Surabaya tidak menimbulkan korban jiwa. Namun pemirsa, 2 orang yang dikabarkan terluka akibat ledakan dan juga dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim. Mobil ambulans memasuki gedung Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim membawa sejumlah korban luka untuk menjalani perawatan di gedung IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Para korban langsung mendapatkan perawatan medis. Belum ada informasi mengenai detail korban luka tersebut. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun ada kerugian material, yaitu kerusakan gedung dan 1 unit mobil. Saat setelah ledakan di Makobrimob, arus lalu lintas tepat di depan markas yang semula ditutup total kini sudah kembali normal. Garis polisi sudah dipasang di sepanjang pagar markas Brimob. Aparat kepolisian masih menjaga ketat lokasi ledakan. Para awak media yang melakukan peliputan hanya bisa memantau dari seberang jalan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana ada bencana longsor yang terjadi di Desa Tundangan, Watukumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Ya, sebanyak 7 rumah dan 2 sekolah rusak akibat tertimpa material longsoran, juga tanah gerak. Puluhan warga terpaksa mengungsi. Ya. Kumpul. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi beberapa hari di kawasan pegunungan di Kabupaten Pemalang menyebabkan banjir dan tanah longsor. 7 rumah warga dan 2 sekolah dasar di Desa Tundagan, Watukumpul, Pemalang rusak parah akibat tertimpa material lumpur dan juga bebatuan. Warga tak sempat menyelamatkan perabotan dan barang berharga sehingga banyak yang tertimbun. Puluhan warga pun mengungsi di rumah warga lain yang selamat dan di kantor kepala desa Tundagan. Di Pondok Pesantren Arisan telah terjadi hari Minggu pukul sekitar 16 atau maghrib terjadi longsor yang menimpa 9 rumah, hilang total 7 rumah rusak berat. Dan ada yang hilang total. Warga khawatir bencana longsor akan meluas karena hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dan juga Kevin, bencana alam pergeseran tanah juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan Brebes, Jawa Tengah. Ya, akibatnya puluhan rumah warga ini alami kerusakan berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Beginilah kondisi ambruknya bangunan sekolah dan rumah warga di Babakan Talang di Desa Cibeduk. Pergeseran tanah juga terjadi di Kampung Cigombong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Puluhan bangunan hancur usai tanah bergeser. Hingga saat ini pergeseran tanah masih kerap terjadi dan sangat membahayakan warga. Petugas masih melakukan observasi dan penyelidikan terhadap kondisi tanah di Kecamatan Rongga tersebut. Masih retak-retak gitu ya. Ini semakin hari pergerakan semakin intensif ya, sehingga ini terus bergerak. Nah, tadi pagi apa ya? Jam 5 tadi subuh. Ini sudah sampai terjadi sekarang goyang. Bencana tanah bergerak melanda kawasan perbukitan di Duku Limbangan, Desa Seridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 78 rumah mengalami kerusakan.
Tanah bergerak terjadi sejak 3 bulan lalu diawali dengan retak-retak ringan pada dinding rumah. Namun kondisi pergeseran tanah ini semakin parah setelah diguyur hujan deras dalam intensitas tinggi. Hujan deras dari sore sampai jam 10 malam, sekitar jam 10 malam, itu memang mengakibatkan retak yang luar biasa sehingga resapan air masuk ke dalam tanah. Sehingga imbasnya ke bawah juga jalan, ikut retak, banyak yang rusak. Total ada berapa rumah? Total ada 78 rumah, 35 rusak berat, 22 rumah rusak ringan, dan yang terdampak ada 12 rumah. Hujan yang masih kerap turun dan rumah yang sudah rusak ditambah potensi tanah bergerak yang masih bisa terjadi membuat warga desa Sridadi terpaksa mengungsi. Dari Bandung, Jawa Barat dan Brebes, Jawa Tengah, Yuwono, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan harga bahan pangan makin mencekik. Harga daging ayam di atas 40.000 per kilogram. Sementara pemirsa, harga cabai ini melejit hingga mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan terus berulang setiap tahun. Di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong menembus Rp40.000 per kilo, naik signifikan dari biasanya Rp30.000 per kilo. Mahalnya harga ayam akibatkan banyak pembeli yang mengurangi belanja. Kalau mau Ramadan pasti naik ini harga ayam. Ada pengurangan pembelian? Iya. Ini beli berapa ini? Sekilo. Biasanya? 3 kilo. Oh, 3 kilo. Selain daging ayam, harga telur ayam juga melejit signifikan mencapai Rp32.000 per kilo dari biasanya Rp27.000 per kilogram. Tidak hanya harga bahan pokok, harga-harga bumbu dapur juga naik serempak, terutama berbagai jenis cabai dan bawang. Di Pasar Modern Cibadak, Sukabumi, harga cabai merah besar kini tembus Rp100.000 per kilogram. Cabai merah keriting Rp80.000 dan cabai rawit domba Rp90.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai melejit Rp30.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Pedagang pun mengaku tidak berani menyetok cabai dalam jumlah besar karena sepinya pembeli. Harga melambung terus. Harganya berapa cabai itu? Cabai Rp100.000 sekilo. Kan saya catering, jadi berasa banget gitu. Gimana ngambil keuntungannya ya? Selain cabai, harga bawang merah dan putih serta sejumlah sayuran juga terus naik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang puasa, harga kebutuhan pokok ini meningkat tajam di sejumlah daerah. Ya benar sekali Kevin, tak hanya beras dan cabai, harga ayam potong dan telur kini ikut melonjak. Jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik di sejumlah pasar tradisional di Gunung Kidul, Yogyakarta. Harga beras kualitas sederhana yang semula di harga Rp10.000 kini mencapai Rp17.000. Sementara beras kualitas baik yang awalnya di harga Rp14.000 kini menembus hingga Rp20.000. Kenaikan juga terjadi pada komoditas telur. Harga telur yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram kini menjadi Rp32.000 per kilo. Sementara di Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Harga daging sapi naik dari Rp120.000 per kilo menjadi Rp140.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Dari sebelum kemarin itu harga ayam juga naik lagi 3.000, sekarang sampai di 40.000. Itu sekilo? Sekilo. Iya, dari ayam. Berapa? Sekilo? Mahal. Mahal lagi mahal. Biasanya berapa? Biasanya 3.500. Iya. Harga cabai dan sejumlah bumbu dapur juga masih tinggi di Purwakarta, Jawa Barat. Harga cabai merah besar mencapai Rp90.000 per kilo. Sementara cabai rawit merah Rp80.000 per kilo, harga bawang putih naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilo, sementara harga bawang merah naik dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilo. Bu, gimana harga-harga sekarang? Udah mahal, segala naik. Naik dan meningkat. Oh gitu. Dari sayuran sampai beras, apalagi mahal.
pada naik semua. Sampai 14.000. Di Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai merah besar menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit mencapai Rp90.000 per kilo. Kenaikan harga cabai pun membuat daya beli masyarakat menurun. Untuk meminimalisir kerugian, para pedagang mengurangi stok cabai di kiosnya. Sebelumnya terjadi lonjakan harga, biasanya pedagang bisa menjual 1 karung cabai per hari. Sementara kini hanya 5 kg per hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harapan warga memperoleh beras murah yang digelontorkan Bulog Jember melalui BUMDesma Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari ternyata harus gigit jari. Ya, beberapa warga yang telat datang harus pulang dengan tangan hampa setelah 10 ton beras yang digelontorkan habis dalam 2 hari. Salah satu BUMDesma di Desa Umbul Sari, Jember ini menjual beras Bulog dengan harga murah di tengah harga beras yang masih belum menentu. Warga pun antusias memburu beras murah terlebih jelang Ramadan seperti saat ini. Sebanyak 10 ton beras dijual ke warga dengan menunjukkan KTP dan diberi nomor antrian. Namun sayang, beberapa warga harus gigit jari karena tidak kebagian beras murah meski telah menunggu antrian sejak pukul 7 pagi. 10 kilo 109.000. Ya senang lah, lumayan. Kesepakatan dengan Bulog itu 20 ton. Ini nanti kita antisipasi bagaimana caranya supaya tersalurkan ke seluruh Kecamatan Umbul Sari. Direktur BUMDesma, Kurnia Lestari Umbul Sari, Muhammad Nurdin Wicaksono, tidak menyangka antusias warga begitu tinggi sehingga 10 ton jatah beras murah dari Bulog ternyata ludes dalam 2 hari. Pihak BUMDesma kini mengajukan kembali beras murah ke Bulog untuk memenuhi kebutuhan warga yang belum mendapatkan beras. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewanti-wanti kepada kepala daerah terkait kenaikan harga pangan hingga kelangkaan stok saat Ramadan dan juga Lebaran. Untuk itu, kepala daerah diminta melakukan langkah antisipasi seiring yang dilakukan pemerintah pusat. Mulai dari melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan stok, berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah, melakukan operasi pasar hingga sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Tito menyebut kenaikan harga pangan di berbagai wilayah dipastikan dapat berdampak pada inflasi, baik di daerah maupun secara nasional. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk tidak menahan barang. Ini mohon maaf dengan segala hormat rekan-rekan pengusaha. Kita mohon dalam situasi seperti ini kita tentu berharap rekan-rekan pengusaha untung. Tapi kalau ada barang yang ditahan akan mengakibatkan distribusi nggak jalan dan begitu langka harga naik. Masyarakat yang kasihan. Unjuk rasa meminta hitung ulang di Pileg Dapil 5 Pamekasan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Ya, pendemo dan polisi yang berjaga saling dorong akibat salah paham. Unjuk rasa menuntut dilakukannya hitung ulang Pileg Kabupaten Dapil 5 di depan gedung PKPRI Pamekasan, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Awalnya massa memaksa masuk ke dalam gedung PKPRI. Ketika massa memaksa masuk sambil berorasi, tangan salah satu korlap aksi mengenai muka salah satu polisi yang berjaga. Secara spontan polisi langsung mendorong wajah korlap aksi dan keributan pun terjadi. Tidak hanya itu, massa menghalau siapapun yang akan masuk ke dalam gedung, bahkan salah satu komisioner Bawaslu yang hadir juga diusir. Pihak Polres Pamekasan menyebut pihaknya sudah meminta maaf kepada salah satu orator yang terlibat insiden. Alhamdulillah, saya jembatani antara Pak Hari dengan anggota saya yang diduga melakukan kekerasan, sudah sama-sama memaafkan. Dari yang bersangkutan bersama Pak Joko sudah meminta maaf langsung kepada Pak Hari yang alhamdulillah juga berkat
kebesaran hati dari Pak Samari dan kawan-kawan, kami khususnya atas nama Polres mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa sekali. Ke depan akan menjadi koreksi buat Kedua belah pihak juga sudah dipertemukan dan saling memaafkan secara langsung. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, penghitungan surat suara DPRD Kota Bekasi di kantor PPK Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berujung ricuh. Ya benar sekali Anita, di mana kericuhan ini terjadi karena adanya dugaan keberpihakan dari PPK Kecamatan Bekasi Timur. Kericuhan masing-masing saksi dari caleg DPRD Kota Bekasi dari Partai PD Perjuangan dengan petugas PPK Kecamatan Bekasi Timur terjadi di Balai Rakyat Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, terekam kamera warga. Adu mulut terjadi di saat proses rekapitulasi penghitungan suara legislatif DPRD Kota Bekasi. Masing-masing saksi dari caleg Partai PDI Perjuangan mensinyalir adanya keberpihakan dari panitia PPK Kecamatan Bekasi Timur kepada salah satu calon legislatif hingga diduga terjadi penggelembungan suara. Itu di C1 saya, C1 hasil saya menunjukkan bahwa salah satu caleg di nomor sekian, angkanya sekian. Tapi pas di plano, angkanya melambung. Saya yang merasa berdiri di partai saksi partai, saya nggak berpihak kepada caleg. Saya mau fair play. Tuntutan saya membuka kotak suara. PPK Kecamatan Bekasi Timur menyampaikan bahwa gesekan yang terjadi bukan karena penggelembungan, tapi ketidaksesuaian dengan C hasil salinan para saksi dan plano acuan utama. Pada dasarnya gesekan tersebut bukanlah berkenaan dengan adanya penggelembungan suara, melainkan gesekan tersebut adanya ketidaksesuaian antara C hasil salinan yang dipegang para saksi dengan C hasil plano yang menjadi acuan utama. Meski sempat dihentikan sementara, namun saat ini PPK Kecamatan telah melanjutkan penghitungan surat suara untuk legislatif di tingkat provinsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pembela demokrasi Indonesia bersama pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri. Ya, mereka kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu ke Bareskrim Polri. Kali ini TPDI mengajak pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah bukti-bukti lainnya. Adapun dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan antara lain masalah perangkat lunak atau software, langkah-langkah tidak wajar dalam penyelenggaraan pemilu, keterangan tidak sesuai fakta, penyebaran hoax, hingga penyalahgunaan anggaran. Saya akan menjelaskan bukti-bukti apa yang ada, yang itu memperkuat bahwa bukan hanya soal kecurangan, tapi juga ada tindakan melawan hukum. Yang itu jelas, dan itu ranahnya ada di Bareskrim. Ranahnya bukan kepada Gakumdu atau apa, ya. Nah, jadi itu yang saya bawa. Jadi hari ini saya diajak langsung untuk menjelaskan kepada tim yang nanti akan menerima. Nah, nanti mungkin kesempatan berikutnya baru kemudian diungkap bukti-bukti. TPDI dan Roy Suryo kemudian menjelaskan secara teknis terkait dugaan pelanggaran pemilu beserta sejumlah bukti kepada penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Andri Setiawan, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat meminta penjelasan langsung dari KPU terkait lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia. Sementara KPU masih melakukan rekapitulasi suara berjenjang dan meminta masyarakat untuk menunggu hasil resminya. Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia masih menjadi misteri. Berbagai pihak menilai suara PSI yang melesat signifikan dalam waktu singkat mengandung anomali. Hingga Senin siang, dari data real count KPU, PSI merengkuh 3,13% suara sah nasional. Presiden Joko Widodo merespons lonjakan suara PSI di pemilu 2024. Jokowi meminta masyarakat menerima penjelasan langsung dari Komisi Pemilihan Umum. Itu urusan partai, tanyakan ke partai.
Tanyakan ke KPU. Sementara itu, KPU meminta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi suara resmi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model C hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk di setiap TPS-nya. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara ya lalu dikaitkan dengan quick count itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Ya, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Sebelumnya, Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86% atau 2.171.907 suara. Kemudian Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13% atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam 3 hari yang diperoleh dari 2.240 TPS. Anomali perolehan suara PSI ini kemudian mengundang kritikan dari sejumlah pakar. Perolehan suara PSI di real count KPU bahkan lebih besar dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Politisi PSI Sheryl Tanzil menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan jual beli suara. PSI juga akan menempuh jalur hukum untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara buntut dari adanya penurunan suara partai dan kenaikan suara salah satu partai, dianggap tidak wajar sebuah akun X yang sempat menghembuskan isu soal adanya transfer suara dari Partai Perindo ke Partai Solidaritas Indonesia di pemilu 2024. Ya, Kevin, terkait dengan hal tersebut, Sekjen Perindo Ahmad Rafiq menegaskan Partai Perindo tetap berjuang mempertahankan suaranya di pemilu 2024. Sebuah thread di media sosial X mengungkapkan adanya dugaan praktik culas transfer suara di pemilu 2024 demi meloloskan partai tertentu ke DPR RI atau Senayan. Thread tersebut diunggah oleh akun bernama @dalamistana dengan judul Operasi Culas Hijau dan Merah Transfer Suara, Banteng Buka Suara soal permainan selamatkan Mawar agar lolos ke Senayan. Beberapa hari ke belakang hingga ke depan ada operasi transfer suara yang diunggah Rabu 28 Februari lalu. Menurutnya operasi transfer suara itu melibatkan partai-partai mediocre yang terancam suaranya tak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Akun tersebut menuturkan sudah ada petinggi parpol mediocre berinisial HT setuju mentransfer suaranya ke partai berlambang Mawar. Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq menegaskan bahwa Perindo tidak pernah membagikan, menjual, atau mentransfer suara kepada partai tertentu dan itu adalah fitnah atau hoax. Justru Perindo mengkoordinasikan ke seluruh jajaran dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan untuk mengawal dan mengamankan semua suara yang ada di Partai Perindo. Iya, tuduhan yang ada di sosial media itu sama sekali tidak benar. Itu adalah fitnah, itu adalah hoax. Dan Partai Perindo justru menjaga suaranya satu demi satu agar apa yang menjadi harapan untuk bisa mencapai 4% itu dapat terwujud. Partai Perindo menegaskan bahwa tuduhan yang ada di sosial media itu sama sekali tidak benar dan itu adalah fitnah karena Partai Perindo justru menjaga suaranya satu demi satu agar apa yang menjadi harapan untuk mencapai 4% itu dapat terwujud. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Nadifa, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak KPU sudah merampungkan 90% rekapitulasi dari 128 PPLN pada pemilu 2024. Ya, hal ini pemirsa diungkapkan Komisioner KPU Idham Holik saat berlangsungnya hari kelima rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara nasional.
Di hari kelima rekapitulasi suara pemilu nasional di kantor KPU RI, KPU masih menyelesaikan pembahasan hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri. KPU RI sudah merampungkan hampir 90% rekapitulasi 128 PPLN dan diperkirakan hari ini selesai. Sementara itu PPLN Kuala Lumpur masih melakukan pemungutan suara ulang pada 9 hingga 10 Maret mendatang. KPU akan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional pada tanggal 20 Maret. Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri yang dilakukan oleh KPU RI itu alhamdulillah berjalan lancar. Sampai dengan sore hari ini sudah lebih dari 90% PPLN yang telah menyelesaikan pembacaan dokumen formulir model D hasil PPLN ya, dan dinamika dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi di negara masing-masing tentunya ada, tetapi pada umumnya dapat terselesaikan dengan baik. Dan saat ini sudah lebih dari 90% yang sudah membacakan formulir model D hasil, dan alhamdulillah semuanya sudah ditetapkan oleh kami, tinggal beberapa lagi. Ya, pemirsa, pakar telematika mengungkapkan kejanggalan yang terjadi pada sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik dari KPU. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah mengantongi bukti kuat untuk ajukan hak angket ungkap kecurangan pemilu. Ya. Desakan untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket disuarakan rakyat di sejumlah daerah. Mereka menolak hasil pemilu karena banyak ditemukan kecurangan. Salah satunya adalah sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap KPU. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan Sirekap tidak layak digunakan. Roy Suryo menemukan sejumlah kejanggalan seperti berulang kali berubah saat sistem tengah berjalan. Sirekap seperti diretas padahal dimatikan dan melanggar undang-undang karena server ada di Singapura. Pada tanggal 14 itu sengaja di hold, kemudian dimasukkan skrip. Gunanya apa? Gunanya nanti semua hal yang keluar itu akan masuk dalam perhitungan tadi 24, 58, 17. Jadi mau kapanpun angkanya itu. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengaku memiliki bukti untuk membongkar kecurangan pemilu. Mahfud menyebut tinggal menunggu waktu untuk mengajukan ke DPR. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan. Kubu nomor urut 1 Anies Muhaimin dan 03 Ganjar Mahfud saat ini tengah berkolaborasi untuk gulirkan hak angket. Namun, mereka masih menunggu PDI Perjuangan yang memiliki suara mayoritas di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana relawan perempuan dan anak Partai Perindo memberikan pendampingan hukum kepada seorang wanita yang didakwa melakukan pencurian ikan di tempat kerjanya. Ya, pendampingan diberikan untuk memberikan rasa keadilan dan upaya memberikan hak-haknya sebagai pekerja yang tidak dipenuhi perusahaan saat dirinya bekerja. Terdesak masalah ekonomi dan harus merawat ibunya yang stroke, seorang pekerja perusahaan ikan di Jakarta Utara melakukan pencurian ikan di tempatnya bekerja. Aksi yang dilakukan N, seorang ibu satu anak ini, mendapat perhatian dari RPA Perindo. Saat ini, N yang ditahan di Rutan Kelas 1 Pondok Bambu Jakarta Timur mendapat pendampingan dari RPA Perindo untuk menghadapi proses hukumnya dan memperjuangkan restoratif justice. Ada penggelapan ikan, jadi dia bekerja sama penadah. Karena saya tadi bertanya, kenapa sampai melakukan hal ini? Dia katakan ibunya itu stroke. Ibunya stroke, dia perlu uang. Dia perlu uang, akhirnya berapa box ya, kalau nggak salah dia tadi katakan 5 box. 5 box dia ambil untuk uangnya itu bagi ibunya yang ada di rumah sakit. Jadi kami melihat ya intinya adalah kemiskinan ya. Di dalam perusahaan itu dia mengalami pembayaran
gajinya tidak adil. Baik itu dia tidak diberikan BPJS, kemudian juga dia tidak diberikan lemburan. Nah, dari berawal itulah mereka melakukan penggelapan ini. RPH Perindo juga mempertanyakan proses hukum terhadap rekan N yang menjadi penadah tidak ditahan dan diproses oleh kepolisian. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan.